فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala seakan memberikan kita pelajaran fabima rahmatin minallah. Hanya sebab rahmatnya Allah, hanya sebab kasihnya Allah Subhanahu wa taala, engkau mampu memaafkan, engkau mampu memberikan kasih sayangmu terhadap orang yang pernah menyakitimu, terhadap orang-orang yang ternyata pernah menyakiti hatimu, tapi karena sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum. Engkau mampu memaafkan, menghilangkan rasa dendam hanya karena berkat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mengetahui kita sedang dirahmati Allah atau tidak, maka ketahuilah apakah kita masih menyimpan dendam atau tidak. Kalau kita sudah mampu memaafkan orang lain, berarti kita sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika seorang pemuda bernama Qais yang sangat mencintai Laila, yang sedikit diceritakan oleh Habib tadi. Kisah ini berasal daripada tanah Arab, kemudian ditulis lagi oleh bangsa Persia pada abad ke-9. Kemudian Qais sangat mencintai Laila sehingga digelari Majnun. Kenapa Majnun? Karena dia mempunyai al-wud, yakni cinta yang membuat dia sampai tergila-gila terhadap Laila. Majnun atau Qais duduk di hadapan pintu rumah Laila, mencium-cium lalu mengelus-ngelus pintu Laila, lalu dikatakan oleh orang-orang yang ada pada saat itu, wahai Majnun, engkau gila, engkau gila, kenapa engkau mengelus-ngelus pintu? Saya tidak sedang mengelus pintu, saya sedang mengelus orang yang berada di balik pintu ini. Saking gilanya, saking Majnunnya terhadap yang namanya cinta terhadap Laila, hingga pada suatu ketika Laila dilamar oleh seseorang yang bernama Ibnu Salam. Dan orang tua daripada Laila menerima lamaran daripada Ibnu Salam untuk menikahkan Laila terhadap Ibnu Salam. Kenapa? Karena seorang Qais tidak pantas untuk menikahi Laila. Kenapa? Laila adalah bangsawan, Laila adalah seorang putri daripada orang kaya, sedangkan Qais hanyalah seorang pelajar miskin tak terpandang. Hal ini membuat Qais menjadi semakin gila. Dia pun mengasingkan diri. 2 tahun dalam pengasingannya, orang tua daripada Qais atau orang tua Majnun meninggal dunia. Tertambah keterpurukan daripada Qais hingga diberitahukan bahwasanya orang tuamu meninggal dunia. Dan Qais menghabiskan sisa hidupnya menjauh mengasingkan diri daripada peradaban. Hingga pada suatu hari setelah menikah Laila bernama Ibnu Salam. Dalam riwayat diceritakan bahkan Laila menikah dengan Ibnu Salam tidak pernah disentuh kehormatannya oleh suaminya sendiri. Kenapa? Karena Laila juga masih sangat mencintai Qais. Hingga karena sakit hati, cinta yang tidak pernah diutarakan, cinta yang tidak pernah tersampaikan, Laila pun meninggal dunia. Dalam riwayat diceritakan, diberitahukan kepada Majnun. Majnun datang kepada kuburan Laila, menangis di atas kuburan Laila. Hingga pada akhirnya Qais Majnun meninggal juga di atas kuburannya Laila. Lihat bagaimana kita mampu melepaskan rasa cinta jikalau kita sadar bahwasanya wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Terkadang kita terlalu sok tahu terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, terlalu memaksakan kehendak daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah katakan yang terbaik untukmu, kadang engkau tidak tahu yang engkau inginkan belum tentu itu yang terbaik untukmu. Lalu bagaimana caranya agar kita mampu untuk move on? Adakah doa dan amalannya? Insya Allah dijelaskan guru kami Habib, silahkan. Innama fil man'i al-ata. Kata Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq, di situ ada larangan dari Allah, di situ ada rahmat dari Allah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan wa butuliya fasabar. Orang yang diuji dia sabar, maka dia akan mendapatkan jalan-jalan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Sambil kita jalan untuk menuju hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersama doa yang sering dibaca oleh Ummu Salamah. Itu doa agar kita maju di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menghendakin terus kehidupan kita tidak boleh berhenti di sini. Dikatakan waman yattaqillah yaj'al lahu fi amrihi yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada ayat 2, ada makhraja, ada yaj'al fi amrihi yusra. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Itu istri titipan, anak-anak kita titipan, dunia ini titipan, semua ini titipan dari Allah, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fudail bin Iyad bilang, khuruj dukhul illa dunya hayyin wal khuruju minha syadid. Orang orang kalau ibu-ibu bukan yang melahirkan, yang saya tanya, anak yang keluar. Waktu kita dilahirin, berasa enggak? Waktu kita dilahirin berasa enggak? Kan enggak berasa, tiba-tiba udah tua sekarang. Ya. Waktu dilahirkan kita enggak berasa. Tapi wal khuruju minha syadid. Tapi waktu mau keluar dunia takut. Masuknya gampang. Keluarnya takut. Kenapa kita takut keluar? Karena kita gantungkan diri kita cintanya sama orang, sama manusia. Bukan kepada Allah Subhanahu. Jadi kita berharap, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kekuatan di dalam diri kita. Ya Allah, anugerahkan kepada kami cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang hakiki kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tadi dikatakan oleh Allah, siapa orang yang takwa kepada Allah, yang cinta kepada Allah, yaj'al fi amrihi yusra, maka Allah akan jadikan semua perkaranya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal amin. Mari bareng-bareng kita baca ini doa, mudah-mudahan musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita itu diberi ganjaran yang lipatan ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairun minha wa akhlif li khairan minha. Artinya, ya Allah, ajirni, berikan aku ganjaran. Artinya lipatan kebalikan daripada ujian yang diberikan oleh Allah. Apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tahan. Dan tadi dikatakan wa betulia fasobar, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar kita. Makanya awwalu ma yud'a ilal jannah alhamaduna kulihal. Orang yang pertama kali nanti dipanggil ke syurganya Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, orang yang pandai mengucapkan alhamdulillah ala kulihal. Dalam setiap keadaan, senang, susah, kalau tidak dapat susah kita katakan alhamdulillah. Lagi senang kita katakan alhamdulillah. Ini orang yang dipanggil pertama kali masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika kita mendapatkan satu sakit hati yang luar biasa, ternyata dia bukan jodohku. Bahkan sebenarnya engkau telah diselamatkan oleh Allah dari yang namanya dosa. Karena bisa jadi itu ada maksiat di dalamnya. Maka peringatan dari Allah bahwa pacaran itu salah. Bukan jodohmu. Bahkan mengajarkan kita untuk bisa sabar dan ikhlas. Dan belajarlah untuk percaya atas ketentuan Allah. Dan ijralah menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah semua jamaah yang ada di rumah maupun yang ada di studio dan juga para guru-guru kita semua termasuk golongan orang-orang yang mampu mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan apapun. Saya Caca Fredrika mohon undur diri dan saya Sony Septian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.